Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di zona tanaman di Plantai. Apa kabar Bunda Panda, pecinta tanaman hias? Kali ini kita mau bahas soal kaladium ya, karena banyak yang bertanya soal kaladium cara perawatannya. Salah satu yang mau kita bahas adalah bagaimana caranya bikin tanaman kaladium itu kelihatan rimbun ya. Kelihatan rimbun karena banyak pecinta tanaman hias yang merawat tanaman kaladium itu punya kendala, tanamannya nggak bisa rimbun, nggak bisa subur gitu ya. Paling daunnya tumbuh satu baru, terus daun yang lama juga hilang. Jadi satu tanaman itu cuma bisa bertahan paling 2 daun, 3 daun, atau bahkan cuma 1 daun. Nah, kalau lihat di galeri kita di De Plantai ini, satu tanaman aja, satu umbi bisa berdaun sampai banyak ini ya. Oke, tipsnya apa aja? Boleh nanti kita simak video ini sampai selesai, karena kita akan bahas satu persatu. Oke. Kita bahas satu persatu bagaimana tips untuk merawat tanaman kaladium bisa rimbun ya, bisa berdaun banyak. Perlu kita ketahui sendiri bahwa tanaman kaladium itu dia jenis tanaman berumbi yang kalau di habitat aslinya itu dia ada di pinggir-pinggiran sungai, pinggir-pinggiran danau gitu kan ya, di daerah tempat yang cukup lembab dan kadar airnya juga cukup berlimpah ya. Kalau kita lihat habitat aslinya kayak lompong-lompong yang ada di pinggir sungai itu kan dia suka tumbuh subur kalau di musim hujan gitu kan ya. Kalau di musim kemarau dia bakal hilang atau mungkin tidak ada yang tumbuh sama sekali ya. Nah, itu konsep itu bisa kita terapkan, kita amati kenapa dia tumbuh subur ketika musim penghujan. Melihat fenomena itu, jadi kita bisa ngambil kesimpulan, bisa ngambil konsep itu bahwa tanaman keladi itu dia bisa subur kalau medianya cukup lembab ya. Jadi tidak mengenal musim, misal musim kemarau, musim penghujan, dia tetap punya daun lebat karena media tanamnya lembab. Yang pertama, bagaimana caranya untuk menjaga media tanam tetap lembab? Bisa kita aplikasikan menggunakan piringan. Nah, bisa pakai piring atau nampan yang buat penampung air seperti ini. Jadi nanti airnya akan berdifusi ke atas. Jadi keadaan media tanamnya selalu lembab walaupun di musim kemarau gitu ya. Kemudian tips yang kedua adalah pemilihan media tanam. Pemilihan media tanam yang cocok untuk tanaman keladi adalah yang terpenting dia memiliki unsur hara yang cukup atau kaya dengan unsur hara organik ya. Kali ini kita bahas media tanam yang kita pakai aja. Di sini kita menggunakan media tanam campuran dari sekam bakar, bukan sekam bakar tapi sekam sangrai ya. Sekam sangrai yang kita campur menggunakan pupuk kandang dan kompos daun. Jadi sebenarnya tanaman keladi dia itu boros nutrisi ya, boros nutrisi. Selain dia boros air, dia juga boros nutrisi. Jadi kalau misal tanamannya medianya nggak banyak unsur organik, nggak banyak nutrisi, tanamannya bakal kerdil atau mungkin kurus gitu ya. Tapi kalau dia tanamannya di media yang cukup tinggi nutrisi organik, dia bakal subur, gendut-gendut seperti ini daunnya. Kalau misal nggak ada sekam sangrai, bisa juga menggunakan media yang ada di sekitar. Contoh, bisa pakai kompos daun bambu. Jadi misal kalian di daerah kalian banyak daun pohon bambu, di bawah pohon bambu itu biasanya kan ada tanah atau mungkin tumpukan daun-daun bambu yang sudah mengering atau sudah lapuk. Nah, itu bagus banget buat media tanam.
karena tinggi unsur hara, contoh nitrogen, dia cukup tinggi. Kemudian dia juga sifatnya poros. Kalau misal nggak ada pohon bambu, bisa juga menggunakan sekam padi seperti ini. Bisa juga pakai sekam padi yang belum dibakar atau disangrai, bisa menggunakan sekam padi yang biasa, tapi dengan syarat jangan sekam padi yang masih fresh. Perlu kalian lakukan fermentasi atau kalian diamkan sampai dia kemungkinan seperti lapuk seperti itu ya. Itu bagus juga untuk media tanam. Dan yang terpenting biasanya kan ada itu di daerah kalian ternak bisa menggunakan pupuk kandang. Nah, dia cakep banget kalau misal pupuk kandangnya banyak ya. Pupuk kandang jangan yang fresh. Pupuk kandang sudah terfermentasi atau terproses. Kalau media tanamnya menggunakan pupuk kandang yang masih fresh, dia itu kemungkinan panas. Panas kenapa? Karena pupuk kandang yang masih fresh itu masih ada kandungan amonia, kemudian gas metana, dan itu panas, sifatnya panas dan juga asam. Jadi untuk pertumbuhan akar dan juga tanaman itu akan terhambat. Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga, yang pertama tadi air, kemudian yang kedua pemilihan media tanam. Yang ketiga adalah sinar matahari yang cukup. Oke. Tapi tanaman keladi itu dia tidak bisa terkena sinar matahari yang terlalu terik. Contoh misal di atas pukul 10 siang hari sampai sekitar 3 sore hari. Kenapa? Karena pengaruhnya tadi ke hidrasi ya, ke kandungan air. Karena keladi itu dia butuh kandungan air cukup banyak. Nanti kalau panasnya terik ya, sinar matahari terlalu terik, dia bakal terdehidrasi atau kekurangan cairan. Kemungkinan dia daunnya akan loyo ya, akan loyo. Kemudian yang kedua bisa terbakar ya, bisa terbakar. Sinar matahari yang bagus untuk tanaman keladi itu adalah waktu pagi hari. Contoh dari jam 6 sampai pukul 9 ya. Pukul 9 itu aja udah mulai panas, mulai terik ya. Jadi di bawah pukul 9 itu cocok banget karena satu, sinar UV-nya masih dikit, dan juga untuk suhu udara juga nggak begitu panas. Pengaruh sinar matahari juga ada banyak manfaat ya, banyak manfaat untuk sinar matahari. Sinar matahari itu dia kalau sinar mataharinya cukup ya, semua jenis tanaman termasuk kaladium dia bakal berfotosintesis maksimal. Jadi walaupun media tanamnya bagus, penyiramannya bagus, pupuknya bagus ya kan, tapi kalau sinar mataharinya kurang, dia kemungkinan juga bakal kurus karena kurang berfotosintesis. Jadi media tanam yang bagus, nutrisi bagus, kalau nggak ada proses fotosintesis, tanaman pun nggak punya kandungan gizi, nggak punya makanan ya. Jadi perlu sinar matahari yang cukup untuk mendapatkan fotosintesis yang maksimal. Selain itu, sinar matahari yang cukup juga bakal berpengaruh pada warna daun dari tanaman kaladium ya. Warna daun dari tanaman kaladium tuh, dia bakal keluar warnanya menor. Kalau kurang sinar matahari kemungkinan juga bakal kayak gini. Kalau sinar mataharinya cukup bakal kayak gini ya kan. Tuh. Untuk mengontrol serapan sinar matahari, kalian bisa menempatkan tanaman kaladium di bawah naungan paranet ya. Jadi tarik matahari nggak terkena langsung ke daun, jadi dia masih ada filter,
masih ada filter untuk mengurangi serapan sinar UV dan juga mengurangi suhu udara ya. Jadi menjaga kelembapan juga. Tapi misal nggak punya paranet atau nggak punya lahan di bawah paranet, kalian bisa menempatkan tanaman kaladium di teras rumah atau mungkin juga di bawah tanaman rindang, tanaman misal pohon mangga atau pohon yang lain yang kemungkinan rindang. Dan sesekali kalau tanaman kaladi boleh dijemur ya tiap pagi, jadi biar sinar mataharinya lebih cukup. Kalau menjemur tanaman keladi, jangan sampai ada permukaan daunnya, jangan sampai ada airnya ya. Kalau misal dia ada air, kemungkinan dia nanti airnya itu untuk cembung seperti itu ya. Cembung terus kena sinar matahari, dia berfungsi seperti lensa cembung, di mana dia akan menyimpulkan sinar matahari menjadi titik fokus panas gitu kan ya. Jadi nanti daunnya akan terbakar. Jadi bisa usahakan tanaman keladi kalau mau dijemur disiram dulu bawahnya, medianya basah biar dia nggak terlalu dehidrasi. Terus permukaan daunnya jangan basah, usahakan kering dulu. Baru kita jemur di bawah terik matahari di bawah pukul 9 pagi. Yang kelima, oke, kita masuk ke tips yang kelima. Selain media tanamnya tadi kita menggunakan unsur organik, kayak unsur organik, kita juga perlu sesekali mensuplai nutrisinya secara kimiawi ya. Kita mensuplai media tanamnya dengan pupuk-pupuk kimiawi, tentunya dengan dosis yang tepat. Jangan overdosis, karena overdosis itu bisa berakibat fatal pada tanaman. Satu, dia bisa kering ya, dia bisa panas, akarnya kering atau busuk, dan kemudian daunnya juga bisa busuk ya. Tapi kalau dengan dosis yang tepat atau dosis minimum, dengan dosis yang minimum tapi periodenya juga agak rutin, dia juga bakal bagus pertumbuhannya nih. Contoh ini daunnya sangat lebar dan sehat ya kan. Pupuk apa aja yang kita gunakan ya? Pupuk yang bisa kita gunakan atau bisa kita aplikasikan ke semua tanaman, termasuk tanaman keladi, itu adalah pupuk NPK. NPK biru ini kita bisa mendapatkannya di toko-toko pertanian atau toko-toko pupuk ya. Ini banyak sekali, ini juga biasanya dipakai di sawah-sawah juga. Dosisnya seperti apa? Kalau kita di sini kita menggunakannya cuma 1 sendok makan per 1 liter. Itu kita larutkan dulu, baru kita siram ke media tanamnya. Itu bisa digunakan untuk sekali. Kalau misal kita juga bisa melakukan secara ditabur ya. Lakukan secara ditabur nih, contohnya kita kemarin udah tabur, ini biru-biru itu kita taburin ya dikit, kita taburin dikit sejumput gini lah, sejumput, cuma dikit aja, jangan banyak-banyak, agak jauh dari pohon ya. Itu kemudian ini pupuk NPK biru ini juga harganya termasuk murah ya. Ini kita jual aja 1 pack segini aja, repacknya cuma Rp1.000. Kalau misal mau beli kiloan itu kalau nggak salah 1 kilonya itu sekitar 90 atau 85 ribu lah, tergantung merek ya. Yang kedua, pupuk yang kita gunakan Gandasil D untuk daun ya. Gandasil D untuk daun, dia kandungan N-nya yang dominan, kandungan N-nya dominan. Nih, kita lihat ke kandungannya. Tuh, N totalnya 20%. N totalnya 20%. Jadi ini bagus untuk pertumbuhan daun. Untuk aplikasinya ini 1 sendok teh per 1 liter kita semprotin ke permukaan tanaman.
bisa di batang daun. Kalau misal ada sisa, biasanya kita siramin ke media. Untuk tips yang terakhir ya, kita bisa melakukan grouping. Jadi bisa kita lakukan grouping. Jadi misal satu tanaman umbi, dia cuma punya 2 daun atau 1 daun. Emang karakternya dia cuma 1 daun, 2 daun seperti itu, nggak bisa rimbun. Caranya kita grouping. Kita tanam dalam satu pot itu beberapa umbi. Ya, kita tanam beberapa umbi. Kita ada contohnya. Ini kita ada contoh yang sebenarnya ini nggak grouping ya. Ini masih satu umbi. Ini masih satu umbi ya. Tapi kita proses jadi grouping ya. Seperti apa prosesnya, prakteknya seperti apa, nanti kita bikin video khusus ya. Kita bikin video khusus. Yang terakhir ini kita bisa grouping, bisa kita tanam dari 1 atau 2 umbi ya. Bisa beberapa umbi. Ini contoh nih grouping. Ini satu polybag kita tanam 2 umbi. Jadi nanti dia bisa rimbun gitu ya. Oke. Untuk tips bagaimana cara satu umbi biar rimbun, nanti kita bikin satu tutorial video sendiri ya. Karena itu perlu praktik langsung. Ya, itu tadi tips-tips, ada 5 tips atau berapa ya tadi untuk cara perawatan tanaman keladi biar rimbun dan sehat gemoy gitu ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa diaplikasikan untuk tanaman keladi kalian di rumah ya. Semoga cocok dengan tips-tips yang kita bagikan tadi. Terima kasih yang sudah berkunjung di channelnya Zona Tanaman de Plante. Jangan lupa untuk subscribe, untuk dukung channel ini biar lebih berkembang lagi. Tentunya kita akan lebih semangat untuk bagi-bagi tips buat kalian seputar tanaman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share apabila video ini bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.